Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Al-Hikmah Boarding School Batu yang berada di lereng Gunung Arjuna pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Giripurno, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Kota Batu adalah kota yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai seorang petani atau peternak, yaitu di sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam struktur pengembangan perekonomian nasional. Pembangunan bidang pertanian membutuhkan peran dan daya sumber manusia yang sangat banyak dan sangat dibutuhkan kualitas dan komitmen dalam mengembangkannya. Di sisi lain, peserta didik usia SMA adalah generasi muda yang merupakan bagian dari masyarakat dengan potensi tingkat produktivitas paling tinggi. Namun, sayangnya potensi tersebut belum maksimal untuk dimanfaatkan dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, melalui penerapan metode design thinking, sekolah ingin merajut karakter profil pelajar Pancasila dengan membekali para generasi muda dengan pendidikan yang baik. Design thinking merupakan sebuah metode pendekatan proses desain yang ditujukan untuk mencari solusi dalam memecahkan sebuah masalah. Metode ini banyak mempengaruhi cara pengambilan keputusan yang akhirnya menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Penggunaan metode design thinking juga mempermudah penelusuran dan pemahaman tentang proses kreatif serta meningkatkan kredibilitas hasil yang ingin dicapai. Design thinking juga berkontribusi pada temuan-temuan baru selama penelitian yang juga dimanfaatkan untuk kontribusi pengetahuan. Kami ingin generasi muda terpacu untuk mengeksplor ide kreatif dalam dirinya. Kami membawa peserta didik untuk mengeksplorasi potensi Desa Giripurno, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, mulai dari petani sayur, petani jamur, hingga peternak kambing. Kegiatan proyek ini bertujuan memberikan wawasan dan pembelajaran bagi peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh para petani. Permasalahan yang diambil kali ini oleh para peserta didik yaitu permasalahan terkait petani budidaya jamur tiram. Dengan proses design thinking diperoleh solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh para petani tersebut, serta membentuk jiwa kemandirian kewirausahaan peserta didik yang peduli dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda bisa belajar untuk menjadi seorang wirausaha agar dapat mengeksplor potensi dan kreativitasnya dalam dunia usaha. Pelaksanaan proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik dari siswa, orang tua, guru, sekolah, masyarakat sekitar, hingga pemerintah daerah dan pihak lainnya, terutama dalam menggali dan melestarikan kembali tradisi budaya bertani melalui pemberdayaan kegiatan wirausaha budidaya tanaman jamur tiram yang ada di Kota Batu. Dengan berkoordinasi dengan pimpinan sekolah dan para fasilitator, kami mulai menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan penerapan metode design thinking yang kami modifikasi dengan menambahkan tahap pengenalan. Metode design thinking ini terdiri dari beberapa tahap, yang dimulai dari tahap empathize, kemudian define, kemudian ideate, kemudian prototype, uji prototipe atau tahap tes yang terakhir. Metode design thinking terdiri dari beberapa tahap, yang dimulai dari tahap pertama, pengenalan. Fasilitator memantik peserta didik dengan salah satu isu yang akan diangkat dalam tema proyek, yaitu tentang masalah kewirausahaan.
Peserta didik mencari informasi sebanyak-banyaknya di media sosial, di internet, di buku tentang masalah kewirausahaan yang dihadapi oleh para pengusaha atau petani budidaya jamur. Dengan bekal pengetahuan tersebut, peserta didik akan melakukan wawancara kepada pelaku usaha, yaitu petani sayur, petani jamur maupun peternak kambing. Tahap 2, empathize, yang memiliki tujuan untuk menangkap masalah yang sebenarnya terjadi pada objek yang menjadi target. Pengumpulan data pada tahap empathize dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan oleh peserta didik untuk menggali informasi dari orang terhadap proyek atau objek yang melakukan kegiatan wirausaha. Tahap pengenalan dan empathize adalah bagian dari penyadaran kewirausahaan. Kedua tahap ini dimaksudkan untuk memberikan siswa dorongan dan pemicu untuk tumbuh dan berkembang secara mental, cara pandang, mindset, serta motivasi untuk berwirausaha. Program penyadaran ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap mental agar ketika di masa depan anak-anak peserta didik ini akan menjadi orang-orang hebat di masa depan dengan bekal kewirausahaan tersebut. Tahap berikutnya adalah define. Tahap ini dilakukan setelah peserta didik mendapatkan data dari tahap empathize. Pada tahap ini peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi atau memetakan masalah yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara pada tahap empathize. Selanjutnya peserta didik pada tahap ide, yaitu melakukan brainstorming, yaitu memetakan beberapa ide dan gagasan yang lebih runcing, yang lebih mengena terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini peserta didik mengembangkan satu ide untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Prototype merupakan bentuk visualisasi atau solusi yang ditawarkan. Dari visualisasi menjadi solusi ini akan diolah oleh anak-anak dalam bentuk proyek sederhana atau poster sederhana atau bahkan produk. Pada tahap ini setiap kelompok berdiskusi terkait kekurangan dan kelebihan prototipe yang telah dibuat serta dianalisis oleh mereka sebagai solusi yang ditawarkan untuk membantu menangani masalah yang dihadapi oleh para petani. Tahap terakhir yaitu tahap dari metode design thinking ini adalah uji prototipe atau tes. Dilakukan dengan cara memberikan penilaian dan umpan balik pada contoh produk atau prototipe yang dilakukan oleh teman sejawat atau kelompok lain atau bahkan langsung ke masyarakat. Keenam tahap di atas dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik dalam mengembangkan wirausaha. Pengetahuan dan keterampilan ini diberikan setelah peserta didik tersebut sadar akan pentingnya berwirausaha. Peserta didik memiliki sikap motivasi dan mental untuk berusaha dengan mengembangkan ide-ide yang ada. Peserta didik pada akhirnya bisa menerapkan hal-hal yang sudah dipelajari pada saat di sekolah maupun di luar sekolah. Contoh pada di sekolah, peserta didik melakukan basar yang dilakukan di dalam sekolah setiap 1 bulan sekali. Atau basar yang dilakukan di luar sekolah yaitu mengikuti Car Free Day setiap 1 bulan sekali. Di dalam sekolah, peserta didik akan bercengkrama dengan orang tua, adik-adik kelasnya ataupun kakak kelasnya untuk menjual produk yang dihasilkan. Ataupun ketika di luar sekolah yaitu di Car Free Day. Pada akhirnya melalui proyek ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan bisa dikembangkan peserta didik, juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, dan menjadi problem solver yang terampil serta siap untuk menjadi profesional yang penuh integritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.